Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Para bapak ibu sekalian, kaum muslimin muslimat, adik-adik semua, para pelajar mahasiswa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita bertemu kembali yang insya Allah kita akan melanjutkan lagi kajian kita tentang cara membaca Arab Jawa Pekon dengan case kitab Ta'limul Muta'alim. Pada part 1 sudah dijelaskan bahwa kitab Ta'limul Muta'alim ini adalah kitab tentang bagaimana para student, para siswa, para pelajar, para santri mendapatkan panduan untuk menjadi pelajar yang sukses, menjadi santri mahasiswa yang sukses. Karena Syekh Az-Zarnusi menemui berdasarkan best practice pengalaman dia, banyak dari para siswa, para pelajar yang sungguh-sungguh belajar tetapi dia tidak sukses, tidak berhasil mencapai apa yang dinamakan dengan mendapatkan manfaat dari ilmu, buahnya ilmu, bahkan tidak juga bisa menyebarkan ilmunya karena terhalang oleh karena tidak terpenuhinya syarat ataupun juga mereka meninggalkan syarat-syaratnya dan tidak menempuh jalan yang benar. Maka oleh karena itu Az-Zarnusi, Syekh Az-Zarnusi ini dengan senang hati menerangkan kepada kita sebagai penerus, sebagai santri untuk mengikuti langkah-langkah beliau yang sudah diuji dengan berbagai macam pengalaman dan dengan mendengarkan dari berbagai macam nasihat yang diberikan oleh guru Syekh Az-Zarnusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan lagi membaca kitab Ta'limul Muta'alim. Pada part 2 ini kita akan membahas tentang isi kitab Ta'limul Muta'alim. Sehingga ini kita akan memberikan gambaran, satu, cara membaca, dua, kita membayangkan apa sih yang akan kita bahas dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Apakah ini manfaat untuk kita? Insya Allah setelah melihat overview, outline, daftar isi dari kitab ini, kita akan merasa luar biasa isi kitab ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan bersama dan kita baca pelan-pelan. Nanti bisa mengikuti Bapak Ibu sekalian, bentuk kitabnya seperti ini. Bagi yang sudah punya, silahkan buka kitabnya. Kita akan masuk di halaman 8. Ini halaman 8-nya. Kalau yang sudah punya, silahkan dibuka kitabnya. Yang belum punya, boleh mengikuti saya di dalam monitor yang saya tunjukkan ini. Baik, kita mulai bersama-sama Bapak Ibu sekalian, pelan-pelan dengarkan dan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Thariqat ta'alumi, ing dalane sinau. Ya, ini dibaca Thariqat ta'alumi, ing dalane sinau utawa ngaji. Ya, wa ja'altuhu lan dadekaken ingsun ing kitab taklim iki. Ini adalah kata Syekh Az-Zarnusi. Ya, tu-nya adalah saya, hu-nya kembali kepada kitab. Fusulan ing pira-pira fasal, bentuk jamak dari kata faslun. Nanti kita sering ketemu kata faslun. Faslun itu diartikan dengan pasal atau juga bisa bab. Dalam buku-buku, dalam kitab-kitab yang hanya terdiri dari beberapa fasal, maka faslun bisa diartikan dengan bab. Tetapi ada juga kitab, misalnya kitab Matan Abu Suja, itu menyebut bab dengan kutub, dengan kitab. Jadi kitab Taharah, kitab Taharah itu adalah bab. Tetapi ini kita sebut sebagai bab juga karena tidak ada sebelumnya. Jadi faslun ini adalah bab atau pembahasan, walaupun orang menyebutnya sebagai pasal. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Faslun ini bentuk mufrad, isim mufrad, ya ingat-ingat, saya belum membahas lebih detail tentang itu, tapi ini kita ingat-ingat dulu. Faslun itu bentuk tunggal. Faslun swiji pasal. Jadi kalau kita artikan faslun bab itu juga boleh. Faslun bab,
fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelaaken hakikate ilmu. Itu yang pertama. Wal fiqhi lan fikih. Jadi bab pertama Imam Az-Zarnuji akan menerangkan tentang hakikat ilmu dan ilmu fikih. Nanti ada definisi ilmu. Ilmu apa yang mestinya kita pelajari dan ilmu apa yang wajib kita pelajari dan keutamaan ilmu-ilmu fikih keutamaan ilmu fikih yang mesti kita pelajari. Ini saya kira akan memandu kita biar kita tidak merasa bingung. Jadi bab pertama ini Imam Az-Zarnuji menjelaskan kepada kita apa yang mesti dipelajari oleh setiap siswa, oleh pelajar atau bahkan setiap manusia. Biar orang tidak bingung, semua dipelajari, semua tidak kena. Tapi ini bisa memilih mana yang wajib, mana yang sifatnya bisa opsional, mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Itu nanti akan dijelaskan di bab 1. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Bab atau fasal yang menjelaskan tentang hakikat ilmu dan ilmu fikih. Kemudian yang kedua, kita pelan-pelan baca. Faslun siji pasal atau bab. Ya, faslun, kalau ditulis faslun siji pasal meneh. Fin niyati ing dalem mertelaaken niat. Fi halit ta'alumi ing dalem nalikane sinau utawa ngaji. Bab 2 ini Imam Az-Zarnuji akan menerangkan tentang bagaimana sebaiknya orang itu berniat mencari ilmu ketika memulai belajar. Kita masih ingat dalam kajian sebelumnya saya di kajian Bidayatul Hidayah betapa niat itu memiliki peranan yang sangat penting. Bahkan orang yang mengaji, orang yang mencari ilmu dengan niat yang salah bisa menyebabkan dia termasuk orang yang minal halikin, orang-orang yang rusak. Ini catatan penting. Sehingga bagaimana nanti kita lihat bab per bab. Jadi kita sudah menyimpan 2. Ada 2 bahasan yang dibahas oleh Syekh Az-Zarnuji. Kemudian yang ketiga, faslun siji pasal meneh atau bab 1 lagi, ini bab yang ketiga. Faslun bab fi ikhtiyaril ilmi ing dalem milih ilmu. Wal ustadi lan milih guru, wasyariki lan milih kanca, wasabati lan tetep utawa tabah. Keren sekali yang ketiga. Ini saya kira orang sering galau ketika harus memilih. Saya harus memilih jurusan apa? Saya harus memilih prodi apa? Ini penting karena ini menjadi panduan bagaimana orang hendaknya memilih fi ikhtiyaril ilmi. Mencari ilmu itu harus memilih ilmu yang seperti apa yang kita cari. Saya kira para pelajar, orang tua ini menjadi pengetahuan basic yang harus kita miliki untuk mengarahkan anak-anak kita. Ataupun para pelajar mempunyai pengetahuan untuk memilih yang tepat ilmu yang akan dia ambil. Kemudian setelah memilih ilmu, memilih gurunya. Gurunya siapa? Sumber belajarnya di mana? Wal ustadzi, gurunya siapa? Coachnya siapa? Ini juga penting untuk menjadi kita pilih. Misalnya kalau kita sudah kuliah, kita akan mengambil mata kuliah apa dan dosen yang mengampu siapa. Ini penting sekali untuk kita menjadi bagian dari upaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian wasyariki, milih konco, wasabati dan tabah. Jadi memilih teman itu juga menjadi satu hal amatan khusus di dalam kajiannya Syekh Az-Zarnuji. Salah memilih teman, maka bisa jadi Anda akan terancam Anda gagal dalam mencari ilmu. Teman yang tidak mendukung akan menyebabkan Anda gagal. Ini penting ya. Jadi wasyariki lan milih konco, wasabati dan tabah. Baik, kita sudah membahas, sudah dapat overview dari Syekh Az-Zarnuji sampai dengan pasal atau bab yang ketiga. Kita akan masuk bab yang keempat. Faslun siji pasal meneh. Fi ta'zimil ilmi ing dalem mertelaaken ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu.
Saya kira ini tidak lazim kita dapatkan dari pengetahuan umum, bahwa ternyata ada juga bab cara kita untuk berhormat, untuk menghormati ilmu dan orang yang punya ilmu, ahlinya ilmu. Jadi kita harus ta'zim pada ilmu dan ahlinya ilmu. Ini juga bahasan khusus saya kira yang bisa jadi tidak kita dapatkan di pengetahuan atau di ilmu-ilmu yang sifatnya umum. Kemudian yang kelima, Imam Az-Zarnuzi juga menerangkan faslun fi jiddi wal muwadzifati wal himmah. Ini diterangkan bahwa faslun siji pasal meneh fil jiddi ing dalem nemen-nemeni wal muwadzifati lan melanggeri utawa ngajekake wal himati lan sejo kang luhur. Jadi ada juga bab tentang bagaimana kita mesti bersungguh-sungguh dalam belajar dan ajek, tetap, artinya sungguh-sungguh dan konsisten, kontinuitas. Jadi ini bicara masalah ajek itu terus menerus, wal himmah, dan kita juga memiliki keinginan yang luhur. Jadi bukan keinginan yang jelek, itu yang diinginkan oleh Az-Zarnuzi. Kemudian yang keenam, dia juga memberikan rambu-rambu tentang faslon siji pasal meneh fi bidayatis sabaki ing dalam mertelaken kawitane ngaji. Nah, jadi memulai ngaji itu juga tidak sembarangan. Kapan kita harus mulai untuk belajar? Ini penting karena kata nanti kalau kita lihat di bagian keterangan bahwa kapan memulai itu juga sangat menentukan bagaimana kita akan berhasil atau tidak. Kemudian waqat rihi lan kira-kira ngaji, kadarnya, ukurannya kita belajar itu seperti apa? Ukurannya, kapan mulai, kadarnya, watartibihi dan urut-urutannya ngaji. Nah, jadi ini menjadi pemahaman khusus di era Merdeka Belajar ini. Orang bisa memilih ilmu atau mata kuliah yang akan diambil atau pelajaran yang akan menjadi fokus dia, tetapi dia juga harus tahu bagaimana urutannya. Dia harus mulai dari mana. Jadi kadarnya yang harus dia pelajari sampai mana yang dia pelajari, kedalamannya sampai mana, dan kemudian urut-urutannya. Ini dijelaskan oleh Az-Zarnuzi. Kemudian yang ketujuh, faslun fit tawakkuli, siji pasal meneh ing dalem mertelaken bab tawakal. Faslun siji pasal meneh fit tawakkuli ing dalem mertelaken tawakal. Ya, ini saya kira bagian dari adab setelah kita berusaha kemudian kita berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kembali kita ke tipnya Az-Zarnuzi, ini yang ke-9, bab yang akan dibahas dalam kitab ini. Faslun siji pasal meneh fi waqtit tahsili ing dalem mertelaken wektune ngasilake ilmu. Jadi Imam Az-Zarnuzi juga memberikan rekomendasi berdasarkan best practices para ulama, itu ada waktu-waktu tertentu yang itu menjadi waktu produktif kita dalam belajar, dalam menghasilkan ilmu. Nah, ini saya kira keren sekali ya. Maksudnya keren sekali. Jadi kitab yang sudah dikarang cukup lama, tapi dia memberikan perspektif yang sangat keren dan komprehensif. Kemudian yang ke-9, faslun fis safaqati, faslun siji pasal meneh fis safaqati ing dalem mertelaken welas wa nasihatilan karep maring kebagusan, memberi nasihat. Ini adalah fasal ya, bab yang memberikan tentang kasih sayang dan nasihat. Faslun siji pasal meneh, ini yang ke-10, fil istifadati ing dalem mertelaken amreh faidah. Ya, saya kira ini keren juga. Bab ke-10 itu menjelaskan bagaimana kita bisa memberikan Imam Az-Zarnuzi memberikan tips bagaimana kita bisa
mendapatkan manfaat dari sebuah ilmu dari yang kita pelajari. Kemudian yang ke-11, faslun suci pasarnya fil warai ing dalam mertelakan wirai. Halat ta'alumi ing nalikane sinau. Ini saya kira hampir tidak ada di kitab how to atau buku-buku kekinian yang merinci tentang bagaimana sikap wara. Sikap wara adalah sikap kehati-hatian agar kita terhindar dari berbagai macam perbuatan jelek atau bahkan mungkin tidak perbuatan yang mempengaruhi, misalnya makan dan lain sebagainya, yang itu berpengaruh terhadap ketidakmanfaatan ilmu kita atau mempengaruhi keberhasilan kita dalam mencari ilmu. Ini saya kira keren ya. Fil warai yang dalam mertelakan wara. Mungkin kita perlu kontekstualisasi nanti ketika dibahas, tapi secara umum ini memberikan rambu-rambu yang luar biasa. Kemudian di halaman 10, Bapak Ibu bisa membuka lagi, melanjutkan untuk pasal yang ke-12 dan ke-13. Faslon siji pasal meneh, fima yurithu ing dalem mertelaken barang kang marisi apa ma al hifdza ing apalan wa nisyana lan lalen. Ini saya akan menerangkan juga ternyata ada hal yang dibahas juga oleh Imam Az-Zarnusi, hal apa saja yang membuat kita lupa dan susah menghafal, susah nyantel kalau kita belajar, dan hal apa saja yang membuat kita bisa nyantel. Ini penting, dan saya akan menerangkan satu lagi. Ini ada kata menerjemahkan ini yang fima ini bisa aja diputus ya, tidak harus fima yurithu, tapi kalau ini kan ma ini adalah isim mausul. Ya, ma ini isim mausul yang dia itu fungsinya menyambung, ya, menyambung dengan anak kalimat. Dia punya silah. Jadi kalau saya dulu ngaji di pondok itu fima ing dalem barang silai ma yurithu kang maris akan opoma. Itu bisa diartikan seperti itu. Ya, jadi kalau saya mengartikan kadang tidak persis seperti ini, jadi berarti saya sudah memberikan rambu-rambu bahwa ada model yang lain dalam mengartikan. Ini biar sambil mengingat-ingat tentang ilmu grammar dalam bahasa Arab sedikit demi sedikit, walau belum sampai sana. Fima ing dalem mertelaken. Ini kita ganti dengan fima ing dalem barang silai mayurisu kang marisaken opoma al hifdza ing apalan wa nisyana lan lalen. Ini bisa diartikan seperti itu. Faslun siji pasal meneh, fima ing dalem barang atau fima ing dalem mertelaken barang silai maya jelibu kang narik apa ma arisko ing rezeki wa ma yamna'u wa malan barang silai mayam nau kang nyegah apa ma ing rezeki wa malan barang silai maya zitu kang nambahi apa ma fil umuri ing dalem umur wa malan barang silai mayang kusu kang nyuda apa ma ing dalem umur. Jadi ini di bab yang terakhir, bab 13, pasal yang 13, Imam Syekh Az-Zarnusi akan menerangkan kepada kita tentang hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan menambah rezeki dan mencegah datangnya rezeki. Hal-hal apa saja yang bisa menambah umur dan mengurangi umur. Syekh Az-Zarnusi menutup dengan wama taufiki lan orana pitulung ingsun illa angin ono billahi kelawan Allah atau illa billah angin kelawan Allah. Alaihi ing atase Allah tawakkaltu kumandel sapa ingsun. Tawakal sapa ingsun juga bisa. Alaihi ing atase Allah tawakkaltu kumandel sapa ingsun utawa tawakal sapa ingsun. Wa ilaihi lan maring Allah unibu bali sapa ingsun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada 13 pasal yang akan kita bahas selama kita belajar membaca Arab Jawa Pegon sambil kita memahami substansi tips sukses
13 tips sukses mencari ilmu yang diberikan oleh Syekh Az-Zarnusi dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Baik, saya kira cukup untuk pelajaran hari ini. Silahkan nanti di skip. Kalau Bapak saya membaca, Bapak ingin mengulang, di skip dulu. Ketika sudah bisa persis, kemudian lanjut lagi. Syukur sambil menghafal, syukur bisa sambil menghafal berbagai macam mufrodat yang ada. Sehingga sambil belajar sedikit-sedikit tentang bahasa Arab. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.